الحمد لله الكبير المتعال الذي اتصف بصفات الكمال وافتتح أشهر الحج بشهر شوال. أحمده سبحانه وتعالى على الإنعام والفضل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الإكرام والجلال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي هو الذي إلى الخير والهادي والدال. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت الأيام والليالي. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Pada kesempatan Jumat yang penuh dengan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, di hari yang sangat mulia, kami mengajak kepada kaum muslimin hadirin rahimakumullah untuk selalu berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan yang tertanam di dalam diri kita, maka hal itu akan menjadi sebab kemudahan, kebahagiaan, kemakmuran, kesejahteraan, bahkan keselamatan dunia sampai akhirat. Semoga kita semua dan keluarga untuk selalu mengedepankan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita layak mendapatkan kemuliaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di bulan Syawal ini kita masih merasakan suasana lebaran. Para pendahulu kita memberikan pelajaran begitu berharga di hari raya, yaitu dengan banyak bersilaturahim dengan kerabat-kerabat kita yang masih hidup dan menziarahi makam keluarga kerabat kita yang telah meninggal dunia. Bahkan para pendahulu kita rela bepergian yang jauh, melintasi pelosok daerah yang jauh untuk mendatangi kerabatnya dan bersilaturahim. Maka teladan dan kebiasaan yang semacam ini adalah teladan yang sangat baik, yang tentu harus kita terus lestarikan, bukan hanya sekedar di hari raya, tapi juga di hari-hari lainnya. Perhatikan hadirin, bagaimana besarnya perhatian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap silaturahim di saat beliau sedang sakit keras menjelang wafatnya. Beliau mensumpah berwasiat kepada para sahabatnya. Apa wasiat beliau? Beliau berwasiat arhamakum, yang artinya peliharalah hubungan kekerabatan kalian, peliharalah hubungan silaturahim kalian. Silaturahim adalah merupakan ajaran yang mula-mula didakwahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di saat-saat pertama penyebaran Islam, di saat itu ada seseorang yang bernama Amr bin Abadah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Muhammad, bima arsalaka rabbuk?"
wahai Muhammad, dengan apakah Tuhanmu mengutusmu? Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, arsalani bi silatil arham wa kasril awthan wa yuwahhidallah wa la yusyraku bihi syai'an. Dan artinya Allah Subhanahu wa taala mengutusku dengan membawa ajaran silaturahim, menghancurkan berhala, membesarkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Perhatikan hadirin, bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ajaran silaturahim terlebih dahulu sebelum menyebutkan ajaran tauhid. Ini menunjukkan bahawa betapa mulianya, betapa agungnya silaturahim di dalam Islam. Di dalam Al-Quran Al-Karim banyak sekali perintah untuk bersilaturahim dan perintah untuk membantu keluarga kita yang membutuhkan. Bahkan perintah silaturahim ini disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah untuk bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham." Yang artinya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan mempergunakan namanya kalian saling meminta satu sama lain dan pelihara hubungan silaturahim dan kekerabatan kalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Beliau bersabda, silaturahim mu'allaqatun bil 'arsh. تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. Yang artinya silaturahim dan kekerabatan itu selalu bergelantungan di bawah Allah Subhanahu wa taala, dan seraya berkata, siapa yang menyambungku maka Allah akan sambung hubungan dengannya, dan sebaliknya siapa yang memutuskanku maka Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan hubungan dengannya. Maka hadis tersebut merupakan kabar gembira dan sekaligus ancaman bagi kita semuanya. Ancaman bagi orang yang mengabaikan silaturahim dan kabar gembira bagi orang yang gemar menyambung tali silaturahimnya, menyambung tali persaudaraannya, kekerabatannya. Mereka orang-orang yang senang mendatangi kerabatnya, mengunjungi mereka bersilaturahim dan membantu kesusahan kerabatnya serta memberikan kelebihan rezeki untuk kerabat yang membutuhkan. Mereka orang-orang yang akan selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama-ulama kita terdahulu sangat memperhatikan yang namanya silaturahim. Mereka bekerja mencari rezeki, mencari nafkah bukan hanya sekedar untuk dinikmati sendiri, tetapi agar dapat membantu keluarga dan untuk menyambung tali silaturahim. Sahabat Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala pernah berkata, "Laula an asilar rahim, mabtaghitu dirhaman ila dirhamin." Kalau bukan karena untuk menyambung tali silaturahim, tidak aku berusaha mencari dirham demi dirham, uang demi uang. Hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang gemar bersilaturahim, menyambung tali silaturahimnya dan membantu kerabatnya, tidak ada bahkan balasan bagi mereka yang gemar bersilaturahim akan diberikan di dunia sebelum di akhirat. Dan Rasulullah SAW menjamin kelapangan rezeki bagi mereka, sehingga tidak ada seorang pun daripada mereka yang gemar bersilaturahim kecuali akan melimpah rezekinya walaupun dia tergolong bukan orang yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ajab ta'a thawaban silaturahim hatta inna ahlal bait la yakunu fajra wa kanu amwaluhum wa yakunu ajaluhum ila tawasalu wa ma min ahli baitin yatawasaluna fa yahtadun." Yang artinya sesungguhnya kata Nabi, ketaatan yang segera dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala adalah silaturahim. Sehingga satu keluarga yang kurang baik, kata Nabi, hartanya terus dapat berkembang pesat, keluarganya, keturunannya dapat menjadi banyak, tidak tawasalu manakala mereka saling bersilaturahim. Dan tidak ada satu keluarga yang senantiasa bersilaturahim kemudian butuh kepada orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain daripada itu hadirin, silaturahim juga dapat
kematian sul khatimah dan menghalau kita daripada berbagai macam keburukan dan kejelekan. Rasulullah SAW bersabda, "Inna sadaqah wasilatul rahim, yazidullahu biha bil umur, wa yaqu biha maitat as-suq, wa yaqullahu biha al-makruh wal mahdura." Dan sesungguhnya sedekah dan silaturahim, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan memperpanjang umur dengannya, mencegah kematian sul khatimah dan menghalau dengannya daripada hal-hal yang buruk dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di bulan Syawal ini dan seterusnya, mari kita berdamai dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, terkhusus berdamai dengan sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana selama 1 bulan penuh kita berusaha berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kini saatnya kita berdamai dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saling memaafkan, saling bersilaturahim, saling menguatkan tali persaudaraan kita, dan saling mendoakan dengan doa-doa yang terbaik, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menjaga umur kita sehat walafiat. Allah menjaga umur kita dengan harapan Allah mudahkan segala urusan dunia akhirat kita, dan dengan harapan semoga Allah senantiasa menganugerahi kita kebahagiaan, keselamatan, ketenteraman dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa liqawlihi yahtadil muhtadun, fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على